لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan menunaikan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan kewajiban sholat Jumat dan sholat 5 waktu dan kewajiban yang lain dan sunnah-sunnah yang kita lakukan akan mendapat meningkatkan ketakwaan kita yang berdampak kalau kita melakukan kebaikan yang bisa manfaat kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, judul khutbah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tafsir dari surat yang saya sampaikan dari mukadimah yaitu surat Al-Kautsar. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga kita bisa mengawali pagi dengan mengingat Allah, yang bersujud kepada Allah, kemudian datang ke masjid diawali dengan kesunan yaitu mandi Jumat, dan datang diawali inilah kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan memberikan kebaikan kita nanti yang bisa memberatkan timbangan di akhir masa nanti. Dialah Allah Tuhan yang Maha Agung, yang setiap waktu dalam kesibukan, sementara semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta dan penuh harap kepada Allah yang Maha Kuasa. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Agung. Langit-langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Dan sungguh terciptanya langit dan bumi beserta isinya tiadalah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat di mukadimah sudah saya sampaikan 3 ayat surat Al-Kautsar, surat yang sangat pendek. Kalau kita searching entah di Google ya atau di ChatGPT, kita akan paham ternyata ada surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Dari 114 itu ada surat pendek dan bukan surat Al-Ikhlas ya, yang sering kita baca memang pendek, tapi ada ayat yang pendek hanya 3 ayat, yaitu ada 2 surat. Yang pertama surat Al-Asr, wal asri, ada 4 ayat, dan yang asar 3 ayat, wal asri innal insana lafi khusr, yang 3 innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau Al-Ikhlas ada 4 ayat. Kemudian yang terpendek yang berikutnya yang kami bahas di sidang pada siang ini yaitu surat Al-Kautsar. Yang menarik adalah Al-Kautsar ini adalah 3 ayat
yang mana dari ayat 1, 2, dan 3 ini rangkaian katanya itu ada 10. Kemudian dari setiap ayatnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 ada 10 kata, ada 10 huruf hijaiyah. Dan yang menarik, yang saya suka, karena saya suka dengan puji-pujian dan suka dengan puisi, dan ayat inna a'toina kal kautsar berakhir dengan huruf ra. Fasoli li rabbika wanhar, ra lagi. Inna sani'aka wal abtar, kembali ra lagi. Dan kalau kita lihat huruf ra tadi itu di huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, terus dan ra ternyata ada di urutan 10 tadi. Kemudian inti dari surat Al-Kautsar ini di mana? Di ayat kedua. Fasoli li rabbika wanhar. Maka sembahlah atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah. Pertanyaannya, di manakah atau amal ibadah apakah di mana sholat kemudian dilakukan dengan pengorban, dengan berkorban? Tiada lain kecuali sholat Idul Adha. Pertanyaannya, tanggal berapa Idul Adha dilakukan? Ternyata tanggal 10 tadi. Dan di hadis-hadis yang lain betapa angka 10 itu adalah angka yang sempurna. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, ingatlah dengan 10 yang terakhir. Apa itu 10 yang terakhir? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang Masya Allah biasa, luar biasa. Kemudian disinggung lagi 10 di awal Dzulhijjah. Karena itulah hari ini kita masuk bulan di awal 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyaklah melakukan amal kebaikan. Ya. Bahkan di sana dikatakan bertakbirlah kamu. Ya. Dan selama ini kita hanya tahu takbir itu setelah sholat, kemudian itu bersama-sama dilakukan ketika malam takbiran. Ya. Malam takbiran. Kemudian kalau Idul Fitri hanya 1 malam, kalau Idul Adha bisa dilakukan 1 hari tambah hari tasrik sehingga 4 hari. Padahal perintah untuk bertakbir, mengakukan Allah itu di 10 hari yang pertama. Bertasbih, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lakukanlah mulai dari tanggal pertama sampai nanti sampai hari yang hari tasbih. Lakukan. Walaupun tidak dihadirkan dengan bersama-sama. Ketika naik sepeda motor, perbanyak bertakbir. Ya. Kemudian perbanyaklah amal-amalan soleh, karena di situ akan dilipat gandakan seperti 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi yang selama ini kita tidak salat duha, lakukan 2 salat duha. Kita tahu salat duha itu adalah rasa syukur kita memberikan jasmani, rohani, pura-pura taraf yang kuat sehingga minimal kita sholat 2 rakaat. Syukur-syukur ditambah lagi 2 rakaat lagi yaitu 2 salam. Mudah-mudahan ditambah rezeki. Dan ketika bulan Idul Adha ini 10 di awal-awal ini sebaiknya jangan minimal 10, kalau bisa minimal 8 salam atau 8 rakaat atau 4 salam. Ya. Semua lakukan nanti salat qobliyah, ba'diyah, kemudian salat tahajud. Ya, pokoknya itu ya. Tiga nanti menjadi karakter kita. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Di ayat pertama, inna a'toina kal kautsar. Inna, sesungguhnya aku telah memberimu nikmat yang banyak. Ini ditujukan kepada Rasulullah, ya, di mana saat itu Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat berat. Tidak hanya karena meninggalnya Qasim dan Abdullah yang masih bayi, ya, bahkan mendapat cacian dan hinaan. Muhammad adalah absar. Muhammad telah terputus dari keturunannya.
Karena ada pada saat itu di zaman jahiliyah ketika kita keluarga tidak punya anak laki, maka dia sesuatu yang hina, sesuatu yang sangat hina ya, sehingga musuh-musuh Nabi Muhammad mengatakan Muhammad Abdar. Bahkan sampai sahabat-sahabat merasakan itu, dan ketika ada gerhana matahari saat itu terjadi, para sahabat menyatakan seakan-akan bahwa ini adalah karena meninggalnya anak lelaki Rasulullah. Betapa beratnya saat itu. Maka dengan turunnya itu Rasulullah tersenyum. Bagaimana dipisahkan oleh Anas bin Malik ketika itu Rasulullah hadir di tengah-tengah para sahabat, kemudian tertidur sebentar. Kemudian setelah itu beliau terbangun, menegakkan kepalanya, kemudian tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasulullah barusan turun sebuah ayat, Inna a'toina kal-kausar. 3 ayat disampaikan semua setelah selesai. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kamu apa itu al-kausar? Kemudian jawab para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul jawab, al-kausar itu adalah telaga yang akan diberikan, yang dijanjikan Allah kepadaku nanti di surga, di mana luasnya seluas perjalanan saya selama 1 bulan. Airnya warna putih seperti susu, aromanya, parfumnya seperti mist. Mist itu seperti aroma parfum yang di iswah ya. Kemudian bejananya, cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Maka barang siapa yang meminumnya pasti tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Dan yang menjadi renungan kita dengan surat Inna a'toina kal-kausar ini, yaitu Inna a'toina kal-kausar. Pada saat itu Rasulullah dalam kesedihan, dalam hinaan, maka ketika kita ada masalah, pasti kita akan berada masalah. Ketika kita ada ujian, maka jangan fokus pada permasalahan itu, tapi ingatlah nikmat Allah yang berikan kita begitu besar. Ya. Maka ketika ada istri kita yang karena menjadi ujian kita, misalnya tidak enak melakukan sesuatu yang tidak enak kita, jangan fokus pada satunya itu. Tapi ingatlah bahwa istri kita sudah memberikan yang terbaik, yang banyak sekali, yang bisa jadi kita tidak bisa melakukan kecuali istri kita. Maka ketika ingat itu nikmat Allah lebih banyak, maka kita akan bisa dengan sabar. Kemudian ketika yang kedua, hikmah yang kedua, ketika kita sudah bisa sabar dengan ujian itu dan merasakan nikmat Allah itu banyak, maka musuh-musuh kita itu, maka lakukan kita dengan sholat dan berkorban. Sholatlah kita dan kemudian berkorban. Ya. Kalau ayat ini memang maknanya sholat berlata yang berkorban. Tetapi di balik itu, ketika kita memasrahkan masalah itu kepada Allah, ya Allah, aku dengan sholat, dengan sabar, kemudian memasrahkan kepada Allah dan berkorban. Berkorban ini adalah tidak lagi kita memusuhi mereka, tetapi kita menyayangi mereka yang menyakiti kita. Kalau dia berbuat jahat kepada kita berkorban melakukan kebaikan. Korban. Ya. Banyak kan sekarang kita ketika orang jahat kepada kita membuat kebaikan. Betul ya? Memang boleh, tapi kata Allah, tingkatan tertinggi itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu harus tingkatan tertinggi. Maka sholatlah, kemudian berkorbanlah. Insya Allah semua orang-orang yang akan jahat pada kita yang tidak berubah, maka Allah lah yang akan mengakhiri. Ya, itulah hikmah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari surat yang pendek ini menjadi surat favorit kita selain Al-Ikhlas, sehingga kita paham ya mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita baca tafsir ya, pasti disampaikan ini ya.
Jadi surat Al-Kautsar ini adalah surat yang kontradiksi dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu menceritakan bagaimana orang-orang munafikun yang mempunyai ciri yang pertama, ciri pelit. Ya, di Al-Maun ya. Sebenarnya banyak ya orang-orang munafik itu ya. Dia ini membandingkan dengan surat Al-Kautsar yang kontradiksi. Di Al-Maun menceritakan seorang orang munafik itu adalah pelit. Kemudian dia meninggalkan sholat, lalai dalam sholat. Ya. Kalau toh dia sholat, maka dia lihat karena ini dipuji oleh lain. Jadi yang tiga lihat, kemudian yang keempat tidak mau membayar zakat. Kebalikan dengan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu yang pertama mensyukuri nikmat yang banyak, ya. Sehingga orang yang suka mensyukuri nikmat itu pasti lomang, ya. Dia sudah cukup untuk kepentingan dia, ya, cukup. Ya. Yang nikmatnya sudah banyak dari Allah, makin bisa dia hanya lomang memberikan nikmat. Kemudian dia sholat, sholatlah kamu karena Tuhan. Jelas ini, tidak ada dia lagi di sini. Ya. Sholatlah kamu, fasholli li rabbika wanhar, dan berkorban. Nah, berkorban ini luar biasa. Ya. Jadi kalau Rasulullah bagaimana ketika mendapatkan hadiah susu itu ya, tidak mungkin dia minum duluan, bahkan dia berkorban. Para ufah yang orang-orang yang tidak mempunyai rumah dan keluarga di depan masjid itu diberikan, dipersilakan untuk minum susu dulu. Setelah itu baru Rasulullah kita bisa beri. Kita ingat orang lain dulu, setelah itu baru kita, masya Allah ya. Itulah bisa kita petik. Mudah-mudahan kita selalu bisa mentolak Rasulullah dan bisa mengambil hikmah dari surat Al-Kautsar yang saya sampaikan dari sikap ini, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan dalam pengayuman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alladzi khalaqa al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak warzuqna rizqan wa syahriman nafi'an wa shifaan bidzat waladan sholihan wa amalan taqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya salam.